Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, welcome back to our Prakarya class. With me, Mem Yani, to continue our lesson. Let's check this out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, balik lagi ke pelajaran prakarya bersama Bu Yani. Oke, ada baiknya kita membaca basmalah bersama-sama sebelum kita memulai pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baiklah, kita akan masuk ke materi. Kita lanjut lagi ya dari materi yang minggu lalu, masih tentang makanan hasil pengolahan peternakan dan perikanan. Nah, ini kelanjutannya dari materi yang minggu lalu. Kalau yang materi minggu lalu itu kita bahas tentang pengolahan daging ya, dan unggas. Unggas dulu baru daging, seperti itu. Nah, hari ini yang akan kita bahas adalah kita lanjut. Nah, sebelumnya masuk dulu ke pengertiannya, yaitu pengolahan bahan pangan hewani. Bahan pangan hewani merupakan bahan makanan yang berasal dari hewan, baik mentah maupun olahan. Bahan pangan hewani tidak selalu berbentuk daging hewan ya, melainkan dapat berupa susu, telur, serta produk-produk olahan pangan dasar dari hasil hewani yang dapat kita konsumsi sebagai makanan, seperti itu ya. Nah, jadi pengolahan yang di sini adalah pengolahan tentang bahan pangan hewani yang akan kita pelajari. Oke, lanjut. Masih sama dengan yang minggu lalu, metode memasak bahan dasar hewani itu yang pertama itu ada metode memasak unggas, sudah kita bahas minggu lalu. Yang kedua ada metode memasak daging, juga sudah kita bahas minggu lalu. Yang ketiga metode memasak ikan dan kerang, dan yang keempat metode memasak telur. Hari ini yang akan kita bahas ada 3 dan 4. Oke, lanjut ya. Metode memasak ikan dan kerang. Nah, bentar ya, Ibu turunkan terlebih dahulu. Nah, di sini metode memasak ikan dan kerang itu, metode memasak yang digunakan itu adalah tumis, celup, rebus, dan bisa juga digoreng, seperti itu ya. Oke, kita balikkan lagi. Nah, contoh-contoh ikan dan kerang itu apa saja ya. Nah, contohnya itu adalah ikan nila, ikan gurami, ikan kerapu, masih banyak ikan-ikan lain ya. Ada ikan tongkol, ada ikan gembung, gabus, gitu. Masih banyak ya. Terus untuk jenis-jenis kerang, nah, ada kerang hijau, ada kerang bambu, ada kerang bulu, masih banyak kerang-kerang yang lainnya. Nanti kita cari sendiri, oke? Lanjut. Nah, bahan makan hewani yang berasal dari perairan laut dan perairan darat itu adalah ikan dan kerang. Masih banyak yang lainnya juga, ada cumi-cumi, ada udang, gitu, dan lain-lainnya. Jadi sangat mudah didapat karena sebagian besar wilayah Indonesia itu adalah perairan dan memiliki hasil laut yang cukup banyak berlimpah. Jadi sehat, banyak proteinnya kita ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kalau kita mau memasak ikan dan kerang itu ada beberapa metode memasaknya. Yang pertama itu ada tumis atau menumis atau saut bahasa Inggrisnya. Terus yang kedua ada celup atau blanching. Yang ketiga ada rebus. Jadi kalau misalnya rebus ada ikan rebus, ada kerang rebus, seperti itu ya. Bisa juga dicelup saja, seperti itu. Biasanya kalau ikan dicelup ini yang dia ikannya masih segar, seperti itu ya. Yang keempat memasak dengan dalam cairan berbumbu asam dan asam gitu. Yang kelima ada menggoreng dengan minyak banyak, gitu ya. Itu biasanya untuk ikan yang kalau kerang mungkin ikan itu harus dikeluarkan dulu isinya, baru bisa kita goreng, bisa kita tumis, seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, jadi di sini itu sebelum kita memasak ikan dan kerang ada hal-hal yang harus kalian perhatikan pada saat kalian mau mengolah bahan makanan dari ikan dan kerang. Gitu. Yang pertama itu ada khusus dia untuk memasak jenis cumi-cumi.
itu jangan terlalu lama pada saat dimasak. Jika terlalu lama dia nanti akan alot, atau pada saat kita makan itu tidak enak gitu, susah ngunyahnya, alot namanya ya. Oke, yang kedua itu pada saat proses memasak dengan metode pre-aging untuk ikan khususnya harus terkontrol keadaan airnya, jangan sampai mendidihnya jadi meletup-letup gitu ya, jadi kena kitanya gitu, minyaknya jadi meletup-letup gitu ya. Nah yang ketiga itu, jadi mayoritas jenis ikan dan kerang jangan terlalu lama dimasak juga. Kalau terlalu lama nanti bisa gosong. Kalau misalnya habis airnya seperti ya, kalau misalnya kita rebus kerang kan kalau terlalu lama habis airnya, jadi gosong seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Nah di sini masuk kita yang kedua tadi adalah metode memasak telur. Nah, untuk metode memasak telur itu dapat dimasak secara langsung sebagai bahan utama kalian, maupun juga sebagai bahan bakunya kalian. Gitu ya. Jadi metode memasak telur juga disesuaikan dengan keinginannya kalian masing-masing, mau masak telur dadar, telur sapi, mau pakai sayur gitu ya. Jadi sebagai bahan dasar hewani yang dihasilkan oleh hewan. Gitu. Jadi kalau mau ditambahin sayur kan lebih enak. Ya, ini ada beberapa jenis telur. Contohnya itu ada telur ayam, telur bebek, ada telur burung. Itu contoh-contohnya ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini itu kalau kita mau masak telur juga ada hal-hal yang harus kita perhatikan pada saat kita mau memasak bahan makanan dari olahan telur ya. Yang pertama itu kalian harus pilih cara memasaknya itu yang ramah kalori gitu ya. Jadi banyak nanti kalorinya gitu. Yang kedua itu pasangkan dengan sayur, jadi biar lebih sehat gitu, jadi enak gitu ya. Kita tambahkan dengan sayur mayur, tapi jangan banyak kali sayurnya gitu ya, sedikitlah sayurnya, stabil gitu. Yang ketiga itu goreng telur dengan minyak dan panas yang stabil gitu ya. Yang keempat, pilih telur yang berkualitas baik ya, jangan yang busuk gitu. Yang kelima, jangan terlalu lama juga memasaknya. Kalau terlalu lama nanti jadi gosong, jadi hitam, nggak ada. Terus vitaminnya juga udah hilang gitu. Vitamin proteinnya juga hilang kalau kita terlalu lama memasaknya. Oke, kita lanjut. Nah Pak, jadi sebelum kita memasak kita harus pilih dulu telurnya, jangan sampai busuk gitu ya. Jadi ciri-ciri telur yang segar dan berkualitas itu bagaimana sih? Nah yang pertama itu telur yang segar, tampak dia dari warna cangkangnya yang cerah dan pekat seperti itu ya. Terus yang kedua, pilih telur yang ukurannya normal, jangan terlalu kecil dan jangan terlalu besar juga gitu ya. Yang ketiga itu jangan pernah mengambil telur yang cangkangnya retak ya, cepat busuk juga. Goyang-goyang telur lalu rasakan gerakan maupun bunyi yang dihasilkan dari dalam telurnya. Yang kelima itu bisa kita rendam telur dalam suhu ruangan. Telur yang tenggelam dalam posisi tidur berarti masih segar. Terus keenam, soroti telur dengan senter juga bisa, lalu perhatikan cahaya yang menembus cangkang telur. Apakah masih bagus atau ada entahnya sudah pernah dierami gitu ya. Kalau udah pernah dierami kan nanti dia bisa ada embrionya gitu. Yang ketujuh, nah kalau ini bisa langsung dimasak ya. Pecahkan telur dan lihat bagian putih dan kuning telurnya, apakah kualitasnya baik atau tidak. Seperti itu ya contoh-contohnya. Nah kalau untuk penyimpanannya biasanya kalau mau lebih awet telur itu disimpan di kulkas, tapi itu nggak bisa waktu lama juga ya. Nah kalau telur bebek itu kalau mau lebih awet kita jadikan telur asin gitu. Jadi dia lebih awet dianya, 1 bulan pun masih tahan, tidak busuk gitu ya. Oke ya, sampai di situ untuk materi kita. Nah ini ada kuis kita hari ini. Nanti ibu kirim, nanti kalian jawabnya itu di Google Form, sama soalnya seperti ini juga kalian isinya di Google Form, jadi nggak usah tulis catat gitu ya. Oke, nah ini ada beberapa kuisnya. Yang pertama itu tuliskan pengertian dari bahan pangan hewani. Nah ini pengertiannya yang mana ya? Ayo, ada di bagian awal tadi ya. Yang kedua, tuliskan metode memasak yang tepat dalam memasak hidangan ikan dan kerang. Tadi juga udah
ada ibu jelaskan. Dalam memasak cumi-cumi usahakan jangan terlalu lama memasaknya karena dapat menyebabkan apa? Yuk, tadi udah ibu jelasin juga akan menyebabkan apa ya kalau cumi-cumi dimasak terlalu lama, gitu ya. Yang keempat, tuliskan metode memasak yang digunakan dalam membuat hidangan telur. Oke, itu ya kuisnya hari ini. Sampai di sini dulu penyumbaan kita. Semoga kita diberikan kesehatan, kesemangat, tetap terus belajar di dalam masa pandemi sekarang ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.